Pemirsa, kami akan membahas mengenai metode penentuan hilal antara ruqyah dan hisab. Dan selain itu kita juga akan mengetahui ada pembahasan mengenai kalender hijriah global. Dan untuk membahasnya telah bergabung bersama kami Wakil Sekjen MUI, Kiai Haji Arif Fahrudin. Assalamualaikum Pak Arif. Waalaikumsalam, selamat siang. Ya, Pak Arif, untuk tahun ini BRIN memprediksi perbedaan awal Ramadan. Nah, bagaimana kemudian MUI memandang mengenai adanya perbedaan ini? Ya, tentu perbedaan ini dalam Islam itu ada perbedaan di wilayah yang memang diperbolehkan adanya perbedaan, ada juga wilayah yang memang tidak diperbolehkan adanya perbedaan. Nah, perbedaan yang tidak diperbolehkan itu terkait dengan hukum-hukum yang sifatnya qot'i, ya, sudah baku. Tapi kalau itu wilayahnya masih wilayah ijtihadiyah, wilayah dzonniyah, itu ya perbedaan itu bagian dari dinamika pemikiran lah ya. Nah, ini dalam hal ini tentu penentuan satu bulan Ramadan, Syawal dan sebagainya itu dalam Islam tuh masuk kategori perbedaan di wilayah ijtihadiyah. Artinya ya sah-sah saja gitu. Artinya untuk masyarakatnya sendiri ini diberikan kebebasan untuk meyakini mana yang kemudian sesuai dengan keyakinan ataupun dengan pilihan masing-masing masyarakat, seperti itu Pak Arif? Ya tentu keyakinan itu kan harus ada berdasar pada aturan dan hukum yang jelas. Disinilah kemudian ranahnya para ulama. Nah, disinilah kemudian pemerintah dalam hal ini kan akan menyelenggarakan sidang isbat, melibatkan para alim ulama, ada Majelis Ulama Indonesia, ada NU dan Muhammadiyah dan banyak ahli-ahli falak ya di ormas-ormas Islam, termasuk juga ahli-ahli astronomi juga akan diundang, mungkin BRIN juga ada di situ. Dari situlah nanti yang akan kita lihat hasilnya nanti kira-kira kesepakatan apa yang bisa diberikan oleh sidang isbat itu dan itu menjadi acuan dari masyarakat. Oke, untuk gagasan kalender hijriah global, apakah mungkin kita bisa mempraktekkannya, Pak Arif? Itu memang masih terus dinamis ya. Ada yang setuju, ada yang dalam penglihatan kami itu ada beberapa yang belum bisa menyepakatinya. Karena memang dalam wilayah ini ada yang memang bisa diglobalkan, tapi ada juga yang tidak serta-merta bisa diglobalkan. Mengingat begitu luasnya ya, begitu luasnya bumi ini sehingga bumi di bagian utara, bagian selatan, bagian barat, timur ini tentu memiliki perbedaan-perbedaan waktu. Nah, perbedaan-perbedaan inilah yang saya melihat itu ada sebagian dari saudara kita umat Islam ini ada yang belum bisa menyepakati atau belum bisa bersepakat lah bahwa pentingnya ada kalender global hijriah itu. Itu aja sih kira-kira. Oke, tapi dari pandangan MUI sendiri apakah bisa ataupun seperti apa? Memungkinkankah kalender global hijriah ini kemudian diterapkan di Indonesia? Ya itu tentu nanti akan kita terus mengupdate karena begini dalam Islam itu kan memang namanya teks-teks keagamaan terutama Al-Quran dan Sunnah itu sudah selesai, sudah final. Tetapi kemudian di luar itu misalnya perkembangan ilmu pengetahuan, perkembangan sains, dalam hal ini sains terkait dengan astronomi, terkait dengan ilmu falak, ini tentu kan harus berkolaborasi dengan para ahlinya. Karena disebutkan bahwa an-nusus mahdudah wal hawadits wan nawazil ya itu ghairu mahdudah. Jadi yang teks bakunya sudah selesai ada, tapi kemudian harus terus berkolaborasi, berdinamika, berdialektika lah dengan ilmu pengetahuan. Jadi kalau ditanya mungkin atau tidak mungkinnya ini masih dalam proses ya, dinamika sangat dinamis sekali dan ini mencerahkan bagi umat sesungguhnya. Oke, untuk tadi dikatakan memang potensi penetapan awal Ramadan kemungkinan ataupun ada potensi untuk berbeda. Bagaimana dengan nanti pada saat 1 Syawal ataupun Hari Raya Idul Fitri nanti? Ya, jadi perbedaan kalender hijriah dengan kalender yang miladiyah atau masihiyah ini itu kalau dalam kalender hijriah itu kan bulan itu kan
ya antara 29 sama 30. Tidak ada satu bulan tuh umurnya 31 tanggalnya itu atau di bawah 29. Jadi ada kemungkinan bisa saja terjadi awalnya beda. Ya, kita akan lanjutkan kembali dialog. Pak Arief, kami mohon maaf tadi diskusi sempat kemudian terputus karena kita harus mendengarkan bersama pernyataan dari Presiden Prabowo Subianto terutama menjelang bulan suci Ramadan, bagaimana kemudian kesiapan dari harga bahan pokok itu sendiri. Kembali pada penetapan awal Ramadan, ini mengenai antara hisab, ruqyat, mungkin bisa kembali dijelaskan bagaimana kemudian perbedaan-perbedaan ini kemudian bisa muncul mengenai hilal juga, Pak Arief. Ya, jadi sesungguhnya metode hisab ataupun metode ru'yah itu dua-duanya itu syar'i ya, dua-duanya diakui dan bahkan legitimate di dalam hukum Islam itu sendiri. Mungkin secara literal hisab itu artinya perhitungan dan ini dasarnya kan astronomi. Sementara ru'yah itu kan secara literal artinya melihat. Padahal sesungguhnya baik hisab ataupun ru'yah itu ya dua-duanya berdasarkan pada hisab ya, pada hisab itu sendiri. Cuman kalau hisab itu adalah hisab bil ilmi ya. Jadi dengan ilmu pengetahuan ya, dengan ilmu astronomi. Sementara kalau yang ru'yah itu ya sebenarnya hisab binador dengan mata telanjang atau dengan alat yang dipakai secara langsung. Jadi dua-duanya sebenarnya bersumber pada hal yang sama. Kan perbedaannya itu kan hanya ketika apakah kemudian hilal itu sudah sampai pada ufuk sehingga bisa dilihat sesuai dengan kriteria. Yang kriterianya itu kan sudah disepakati oleh Mabims kan, Menteri Agama di negara ASEAN itu ada Brunei, Indonesia, Malaysia, Singapura, yaitu 3 derajat, elongasinya 6,4. Nah, kemudian yang kedua selain sudah di atas ufuk kan kemudian sudah bisa terlihat kan kadar standarnya itu. Nah, kemudian barulah kemudian tuh perbedaannya kan hanya ketika apakah itu sudah bisa dilihat apa enggak, sudah imkanur ru'yah atau belum. Nah, disinilah potensi terjadi perbedaan hilal itu sudah wujud apa belum itu ya karena ada imkan ini dimungkinkan apa tidak bisa terlihatnya secara ilmu atau secara mata telanjang gitu. Oke, masih mengenai penentuan hilal 1 Ramadan, Pak Arief, BRIN kan memprediksi posisi hilal di Aceh ini akan melebihi ketentuan dari Mabims. Nah, ini bagaimana pandangan dari MUI? Ya, mungkin bisa kami informasikan ya bahwa dalam Istimewa Ulama Komisi Fatwa MUI itu pada tahun 2003 itu pernah merumuskan hal ini. Ada pertama begini, jika hilal itu sudah di atas ufuk ya, kemudian tapi belum bisa dilihat, artinya belum sesuai dengan standar yang disepakati oleh Mabims, maka sesungguhnya bulan sebelumnya itu bulan Sya'ban itu diistikmalkan, digenapkan menjadi 30 hari baru kemudian esoknya atau lusanya baru mulai 1 Ramadan. Nah, yang kedua kalau hilal itu sudah di atas ufuk tapi tetap juga tidak ada imkanur ru'yah, tidak mungkin untuk dilihat, tapi kok ada yang mengaku ya, ada yang mengaku melihat gitu ya, padahal itu situasinya tidak mungkin ru'yah, tidak bisa dilihat, maka di situ pengakuan ini mungkin tidak bisa diterima. Nah, yang ketiga itu kalau hilal itu sudah di atas ufuk ya, hilal sudah di atas ufuk, kemudian juga sudah sesuai dengan imkanur ru'yah, derajatnya sudah 3 atau lebih, elongasinya sudah 6,4 atau lebih. Walaupun ini tidak ada yang berhasil melihatnya, sudah imkanur ru'yah, sudah di atas ufuk, tetapi masih juga ada halangan untuk melihatnya, maka sebenarnya besoknya itu sudah bisa ditetapkan sebagai tanggal 1 bulan besoknya. Artinya kalau hari ini itu sudah dilakukan ru'yah dengan kategori ketiga tadi, nah maka sesungguhnya bisa saja besok itu sudah dianggap tanggal 1 pada bulan setelah bulan ini. Nah, itu keputusannya itu diambilkan dari karya Imam Asyarwani di hasyiahnya. Begitu. Baik, terima kasih Wakil Sekjen MUI Kiai Haji Arief Fahrudin telah berbincang bersama kami dalam Breaking News untuk sore hari ini.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.